Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part kemarin. Di part sebelumnya, Zofan itu telah menjagal kedua cucu dari tetua ketujuh dan juga tetua kedua. Di mana kedua tetua itu sekarang justru berada di kamar budak untuk menghadiri perjamuan permintaan maaf yang Zofan rancang. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Wah, ini sebenarnya menarik banget di chapter kali ini. Sebelum mulai, kalau rekan-rekan merasa puas dengan spoileran dari Mimin dan mau ngasih tip, boleh banget linknya ada di kolom deskripsi. Maka kita lanjut ke part 106. Part kali ini Ane ambil dari lanjutan bab 591 sampai dengan 598. Kita akan kembali ke perjamuan di kamar budak. Kini di sana terlihat Bai Jifu dan Qi Jifu serta para tetua dari kamar budak yang duduk di satu area. Mereka semua kini tampak suram dan menahan malu. Wajah mereka benar-benar terlihat tertekan kali ini. Para budak yang menemani para tetua itu pun juga tampak muram. Banyak dari mereka yang semula berasal dari area luar dan juga dalam. Tapi setelah mereka memutuskan untuk masuk ke kamar budak, ternyata mereka harus menahan rasa malu seperti ini. Mereka kini mulai tampak menyesal. Sebaliknya, para murid dari area dalam yang juga ikut hadir di tempat itu serta belum bergabung dengan kamar budak, mereka kini tampak mencemooh. Seolah mereka itu merayakan pilihan mereka untuk tetap bertahan di area dalam. Lalu setelah itu si pemeran utama dalam acara ini tentu adalah tetua kedua dan ketujuh kini masih tampak menyombongkan diri mereka. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi pada cucu mereka. Kini mereka merasa di atas angin. Kedua orang ini juga duduk bersebelahan dengan tiga iblis dari dunia bawah dan juga ada Guihu, Kuilang, dan dua orang lainnya. Kini semua orang sudah ada di tempat mereka masing-masing, tapi acara belum juga dimulai. Tetua kedua mulai tidak sabar dan berkata, "Bai Jifu, Qi Jifu, semua sudah datang. Kenapa kalian tidak kunjung memulai acara ini?" Bai Jifu melambaikan tangannya dan dia berkata, "Saat ini Steward Zhuo belum hadir, maka kita tidak bisa memulai acara ini." "Steward Zhuo? Maksudmu murid baru di kamar budak itu? Kenapa kita harus menunggunya untuk memulai acara ini? Sepertinya pengaruhmu bahkan tidak lebih besar daripada anak kecil itu. Tidak heran kamu berakhir di kamar budak ini," kata tetua ketujuh yang menghina Bai Jifu. Kini semua tetua area dalam dan luar terlihat tertawa setelah mendengar olok-olokan ini. Bahkan para murid dari area dalam dan luar tampak memandang Bai Jifu dengan tatapan jijik. Jika itu masa lalu, Bai Jifu pasti sudah menampar wajah mereka semua. Ini adalah penghinaan yang sangat menyedihkan di dalam hidupnya. Kini semua tetua yang berada di sisi kamar budak tampak mengutuk Zofan di dalam hati mereka. Tapi Qi Jifu kemudian berkata, "Steward Zhuo adalah orang yang bertanggung jawab di tempat ini. Dia adalah orang yang menciptakan rumah budak elit dan berdasarkan pencapaiannya, dialah yang berwenang di tempat ini. Jadi perjamuan ini tidak akan bisa dilangsungkan tanpa kehadirannya. Seorang murid budak bertanggung jawab untuk acara sebesar ini, dan bisa-bisanya dia bahkan belum datang saat semua tamu sudah ada. Dia pikir siapa dirinya. Dan kalian, para tetua justru patuh pada seorang anak kecil. Sungguh menyedihkan. Kami tetua area dalam tidak sudi menunggu seperti ini. Jika acara ini tidak juga dimulai, maka kami akan pergi sekarang," kata tetua kedua yang kemudian menggebrak meja dengan suara yang keras. Lalu setelah itu tetua kedua berdiri dan disusul oleh tetua ketujuh. Dan setelah itu para tetua lainnya pun kemudian berseru,
Ini adalah perjamuan permintaan maaf, tapi mereka tidak tulus dalam melakukannya. Ini sesungguh adalah penghinaan. Ayo pergi dan katakan pada Master Sekte untuk meminta keadilan. Kalian telah berani mempermainkan kami, maka bersiaplah untuk menerima konsekuensinya. Kelopak mata Bai Jifu dan Qi Jifu tampak berkedut. Mereka ingin marah tapi tidak bisa. Tinju mereka sudah mengepal dengan erat. Mereka tahu bahwa para tetua ini hanya berniat untuk menciptakan keributan dari kesalahan yang ada. Tapi tiga iblis dari dunia bawah tidak membiarkan ini berjalan begitu saja. Yang Sa kemudian berdiri dan berkata dengan suara nyaring, "Semuanya, jika kalian merasa bosan maka aku akan menghibur kalian. Aku akan menceritakan pengalamanku saat mengikuti turnamen naga ganda dulu." Tunggu. Kami tidak bosan sama sekali. Kami bisa menunggunya sambil makan. Makanan yang disediakan ini cukup enak, kata para tetua yang tiba-tiba ekspresinya berubah ketika Yang Sa mulai bicara. Mereka tahu bahwa jika sampai Yang Sa mulai bercerita, maka itu akan menjadi cerita yang sangat panjang dan itu benar-benar tidak menyenangkan. Karena itu, mereka harus menghentikan Yang Sa sebelum dia mulai bercerita. Kini Yang Sa merasa heran dan menatap semua orang dengan ekspresi yang pahit. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan ceritanya. Lalu di samping, Yin Sa dan Gui Sa keduanya tertawa kecil setelah melihat semua ini. Setelah itu, seorang murid kemudian tiba-tiba berteriak dengan suara nyaring, "Steward Zuo datang!" Semua orang segera menoleh dan sosok pria berbadan ramping berjalan dengan penuh rasa percaya diri. Ya, dia adalah Zuo Fan. Lalu dengan senyum, dia menyapa, "Maafkan saya sudah terlambat. Sungguh ada hal yang harus saya lakukan terlebih dahulu." Tetua kedua dan ketujuh melihat Zuo Fan dengan penuh cemoohan di wajah mereka. Yang Sa kini tertawa. Ini adalah masalah sepele. Lagi pula, kamu telah datang, jadi tidak ada masalah. Di masa depan, kamar budak dan juga pintu murid elit adalah saudara. Jadi, kita akan membangun kerjasama yang baik. Para tetua terkejut. Ini adalah kali pertama Yang Sa tampak begitu bersahabat. Mereka seolah-olah tidak mempercayai semua itu. Tapi tetua kedua tidak bisa menerima itu begitu saja. Dia segera menegur, "Zuo Fan, perjamuan ini adalah acaramu. Lantas kenapa kau datang begitu terlambat? Ataukah mungkin kau tidak tulus mengadakan jamuan ini?" Qi Jifu segera berdiri dan berkata dengan marah, "Tetua kedua, dia sudah datang. Kenapa kau mencoba untuk tetap memprovokasi? Apa sebenarnya yang ingin kau incar?" Tetua ketujuh segera menyahut, "Qi Jifu, meski kamu adalah salah satu tetua yang terhormat, tapi seharusnya kau sadar bahwa ini adalah perjamuan permintaan maaf. Tapi jika sikapnya seperti ini, apakah itu berarti dia meminta maaf dengan tulus? Jika memang dia tidak berniat melakukan jamuan ini dengan tulus, kami bisa pergi menemui Master Sekte dan meminta izin untuk menghancurkan kamar budak sekarang." Qi Jifu tampak semakin geram. "Kau tua bangka." Tapi Zuo Fan kemudian melambaikan tangannya dan dia berkata, "Tetua kedua, tetua ketujuh, kenapa Anda berdua begitu terburu-buru dan marah? Saya akui bahwa ini adalah kesalahan kami. Karena itu kami mengadakan perjamuan ini dan berniat untuk meminta maaf. Maka, silakan Anda berdua kembali ke tempat duduk Anda." Tetua ketujuh kini menatap Zuo Fan dengan penuh permusuhan. Tapi dia sadar bahwa saat ini ada 3 iblis dari neraka, sehingga mereka tidak boleh terlalu barbar. Lalu dengan marah, tetua kedua pun akhirnya kembali duduk bersama dengan tetua ketujuh. Tetua kedua kini kembali tersenyum dan dia berkata, "Steward Zuo, kami bisa melihat tindakanmu, tapi jangan khawatir. Mereka juga akan meminta maaf dengan cara yang benar pada kedua tetua," kata Zuo Fan yang memotong kata-kata itu.
Lalu setelah itu, Zuofan menoleh ke arah Kuilang dan kemudian dengan marah dia berkata, "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian masih tampak linglung? Cepat bersulang untuk kedua tetua dan minta maaf." Wajah mereka kini tampak suram, terutama Kuilang dan 3 orang lainnya. Melihat ini, tetua kedua menjadi semakin gembira. Lalu dia berkata lagi, "Kalian harus menunjukkan sikap yang benar saat meminta maaf. Berlututlah 3 kali. Kalau tidak, kami tidak akan menerimanya." Kuilang dan lainnya tampak sangat marah. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Di bawah tekanan dari Zuofan, mereka tidak berdaya. Melihat wajah mereka yang suram, Zuofan kemudian tertawa. Ya, secara garis besar, semua masalah ini sebenarnya bukan ulah mereka. Ini semua adalah salahku. Karena ini adalah salahku, maka aku yang akan meminta maaf sebagai gantinya. Aku akan membungkuk 3 kali dan juga meminta maaf kepada kalian secara tulus. Steward Zuo, Kuilang terkejut dan mencoba untuk menghentikannya. Tapi Zuofan melambaikan tangannya dan menenangkan Kuilang. Tetua kedua menyipitkan matanya. Dia berpikir sejenak. Dia menilai bahwa jika Zuofan yang meminta maaf, maka itu akan membuat pamor dari kamar budak hancur secara alami. Ini adalah cara yang tercepat untuk menyingkirkan kamar budak. Lalu tetua kedua dan ketujuh saling memberi isyarat. Mereka mengangguk bersama dan kemudian tetua kedua berkata, "Baiklah, selama kamu membungkuk 3 kali di hadapan semua orang, kami akan mengampuni kesalahanmu. Selain itu, katakan juga bahwa rumah budak tidak akan berani lagi menyinggung area murid dalam. Jangan sampai kau mengulangi kesalahan ini lagi di masa depan." Itu mudah. Lagi pula di sini ada begitu banyak tetua yang akan menjadi saksi. Mohon tetua untuk tidak ingkar janji, kata Zuofan tanpa ragu-ragu. Tetua kedua dan ketujuh sama-sama mengangguk dengan puas dan mereka berkata dengan serempak, "Tentu saja, kami adalah tetua yang terhormat, jadi kami tidak akan mengingkari janji kami." Kalau begitu terima kasih untuk kedua tetua. Segera Zuofan membungkuk dan meminta maaf. Kuilang dan lainnya kini benar-benar merasa terpukul. Mereka melihat Zuofan yang meminta maaf untuk kesalahan yang bahkan tidak dia lakukan. Kemudian mereka pun segera menghentikannya. Kuilang yang pertama maju dan berkata, "Steward Zuo, biarkan aku saja yang melakukan ini untukmu. Kamu adalah bos di kamar budak. Kamu tidak boleh melakukan sesuatu serendah ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamar budak akan punya pijakan di depan umum?" "Tidak, biarkan aku saja yang melakukannya. Anda telah menyelamatkan hidupku. Bahkan jika aku harus kehilangan nyawa kali ini, aku tidak peduli," kata Tie Ying tanpa ragu. "Tidak, tunggu. Biarkan saja aku yang menggantikanmu, Steward Zuo. Anda telah menyelamatkan YWR-ku." Dan setelah itu mereka saling berdebat untuk menggantikan posisi Zuofan meminta maaf. Zuofan yang melihat semua itu merasakan sensasi hangat di dalam hatinya. Sedangkan di sisi lain, tetua ketujuh, tetua kedua, dan para tetua area dalam dan juga murid-muridnya menatap mereka semua dengan penuh cemoohan. Tapi, tetua kedua tidak berhenti di sana. Dia kemudian menatap mereka semua dan berkata, "Tidak, Steward Zuo adalah pengurus dari kamar budak. Kesalahan yang kalian lakukan itu adalah tanggung jawabnya. Karena itu dia harus meminta maaf secara pribadi. Tidak bisa diwakilkan. Jika dia tidak melakukannya, maka kami akan meragukan ketulusannya." Mereka berempat langsung berhenti berdebat setelah mendengar hal ini. Wajah mereka kini tampak semakin suram dan kesal. Zuofan kini mengangkat bahunya dan tertawa. "Kamu tahu, kedua tetua itu sangat mencintaiku, jadi tidak ada gunanya kalian berdebat. Lagi pula masalah ini memang tidak ada hubungannya dengan kalian sejak awal." Kini senyuman aneh muncul di wajah Zuofan. Dia terlihat menatap tetua kedua dan ketujuh, lalu kemudian membungkuk sekali lagi dan berkata, "Kedua tetua, saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan.
Sekarang sebagai ganti ruginya, saya telah menyiapkan hadiah spesial untuk Anda berdua. Kedua tetua kini tampak tersenyum dengan kegirangan. Mereka telah menghancurkan nama dari kamar budak dan sekarang mereka mendapatkan hadiah. Tidak ada yang lebih menarik daripada itu semua. Setelah itu Zovan melambaikan tangannya dan 5 buah kotak keluar dari cincin miliknya. Zovan kemudian maju dan menyerahkan 3 kotak pertama pada Yangsa dan 2 orang lainnya. Dia membungkuk dan berkata, "Ketiga tetua, ini adalah hadiah kecil dariku karena telah membuat Anda bertiga kerepotan selama aku ada di sini. Tolong maafkan saya." Yangsa tersenyum dan dia berkata, "Kamu sudah mau memberikan hadiah ini untuk kami, jadi kamu tidak perlu minta maaf pada kami. Aku yang seharusnya minta maaf padamu karena tidak bisa melindungi wajah dari kamar budak kali ini." "Ah, Anda terlalu sopan. Mohon terima hadiah ini," kata Zovan sambil menundukkan kepalanya. Lalu setelahnya, 3 orang itu membuka peti kayu itu dan cahaya menyilaukan segera keluar dari dalam kotak itu. Semua mata tertuju dengan penuh rasa penasaran. Lalu ketiganya segera berseru, "Harta karun iblis tingkat 9. Semua orang terkejut ketika melihat itu. Kamar budak yang merupakan tempat buangan ternyata bahkan bisa memberikan hadiah berupa harta karun iblis tingkat 9. Itu adalah sesuatu yang sungguh tidak bisa dibayangkan. Munculnya ketiga harta ini jelas membuat tetua kedua dan ketujuh bermata hijau. Mereka kini jelas-jelas menginginkan harta seperti itu juga. Namun, sebelum Zovan memberikan 2 kotak itu kepada tetua ketujuh dan tetua kedua, Zovan berkata lagi, "Kedua tetua, saya ingin bertanya sekali lagi. Jika saya memberikan hadiah ini pada Anda berdua, apakah Anda akan memaafkan saya dan melupakan semua kesalahan yang pernah saya perbuat?" "Tentu saja. Kami berdua adalah tetua area dalam. Kami tidak akan mengingkari kata-kata kami. Jadi cepat serahkan hadiah itu pada kami," kata tetua kedua yang sudah tidak sabar lagi. Hal yang sama juga dilakukan oleh tetua ketujuh. Setelah itu, Zovan terkekeh dan maju menyerahkan kedua peti kayu itu. "Silahkan, kedua tetua, terimalah ini." Mereka berdua sudah tidak sabar lagi dan segera membuka peti kayu itu. Mata mereka dipenuhi dengan harapan, lalu mereka mematung setelah melihat isi dari kotak itu. Mungkin hadiahnya terlalu bagus sampai-sampai mereka tidak bisa berkata-kata. Yangsa dan 2 orang lainnya menjadi sangat penasaran dengan harta karun iblis apa yang kira-kira mereka terima. Lalu Yangsa mendekat dan kemudian berkata, "Harta apa yang kalian dapatkan sampai membuat kalian terkejut seperti ini?" Yangsa tidak mendapatkan jawaban dan dia menjadi sangat penasaran, lalu kemudian mengintip isi di dalam kotak itu. Matanya tiba-tiba terbuka lebar dan dia berkata, Kepala, ini adalah kepala Chifeng dan Yujuan." Semua orang terkejut dan tercengang dalam sekejap mata. Mereka tahu bahwa Chifeng dan Yujuan adalah salah satu murid unggulan di area elit. Bagaimana bisa mereka terbunuh? Belum lagi, kepalanya langsung dikembalikan pada kakek mereka. Itu benar-benar adalah sebuah tindakan yang tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Apakah jangan-jangan Zovan sudah bosan hidup? Pikir semua orang. Perlahan senyuman mulai mekar dari wajah Zovan dan dia pun tertawa dengan suara nyaring. "Kedua tetua, sepertinya Anda berdua sangat puas dengan hadiah yang telah kuberikan." "Zovan!" Kedua tetua langsung berteriak dan aura membunuh meledak dari tubuh mereka. Ledakan energi ini bahkan langsung menghancurkan meja dan kursi di sekitar 2 orang ini. Guihu dan lainnya menjadi semakin terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tapi mereka tahu bahwa ini akan berbahaya, jadi mereka segera menjauh. Sedangkan Bai Jifu dan Qi Jifu segera bergegas maju dan berdiri di depan Zovan. Mereka di sana untuk menghalangi aura membunuh dari kedua tetua ini.
Para tetua sekali lagi merevisi pikiran mereka. Sebelumnya mereka berpikir kalau Zofan adalah individu yang lemah dan memiliki banyak sumber daya. Dia juga terlihat seperti kelinci yang penuh dengan welas asih. Tapi apa yang dia lakukan kali ini membuat dia terlihat seperti seorang psikopat yang gila. Kenapa? Apakah kedua tetua tidak senang dengan hadiah besar yang telah saya siapkan khusus untuk Anda berdua? Kata Zofan sambil tertawa. Dia kemudian melanjutkan, sayang sekali jika Anda berdua tidak menyukainya. Padahal saya memilih hadiah ini dengan sangat hati-hati. Saya yakin bahwa Anda berdua sangat ingin melihat cucu kesayangan kalian untuk terakhir kalinya. Kupikir ini adalah hadiah yang terbaik. Daripada aku harus mendang kepala mereka berdua dan memberikannya pada kawanan anjing. Kau bocah sialan! Teriak kedua tetua itu dengan penuh amarah. Niat membunuh mereka benar-benar menekan seluruh tempat itu. Yangsa tahu ini gawat. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Tunggu, biarkan aku bertanya padanya terlebih dahulu." Tetua kedua dan ketujuh berhenti bergerak. Mereka kini hanya menatap Zofan dengan penuh dendam. Yangsa kini menatap Zofan dan dia bertanya, "Zofan, katakan padaku dengan jujur, dua orang ini, apakah kamu yang membunuh mereka? Tapi bagaimana caramu melakukannya? Keduanya adalah murid elit, dan area murid elit sudah kupasangi penghalang, sehingga seharusnya mereka tidak bisa keluar." Zofan tersenyum. Tentu aku yang membunuh mereka. Kalau tidak, aku tidak mungkin mengadakan perjamuan ini. Perjamuan ini ditujukan untuk kedua tetua supaya mereka mau memaafkanku karena telah membunuh kedua cucu tersayang mereka. Kalau bukan itu, lantas untuk apa aku mengadakan perjamuan ini? Zofan melanjutkan lagi. Pagi ini aku datang ke gerbang elit dan menghancurkan penghalang di sana. Karena itu aku juga meminta maaf pada ketiga tetua atas kesalahan yang telah kubuat. Karena itu aku memberikan 3 hadiah itu. Aku bersyukur bahwa kalian mau memaafkanku. Aku sangat senang kalian berlima ternyata mau memaafkan semua kesalahanku ini. Semua orang yang hadir di sana terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa semua itu adalah rencana dari Zofan. Pantas saja sejak pagi Zofan itu tidak terlihat sama sekali. Yangsa kembali bertanya, "Lalu kenapa kamu sampai membunuh mereka?" Zofan melirik semua orang dan dia berkata, "Tetua Yangsa, kenapa Anda menanyakan sesuatu yang sudah jelas? Beberapa hari lalu kedua bajingan ini datang dan mengobrak-ngabrik kamar budakku saat aku tidak ada. Mereka berdua telah bersalah dan harus mendapatkan hukuman. Tapi karena mereka berdua adalah cucu dari kedua tetua area dalam dan juga murid Anda bertiga, aku memiliki hati dan meminta maaf karena telah membunuh mereka berdua. Karena itu kuselenggarakan perjamuan permintaan maaf ini." Tapi kami pikir perjamuan ini kamu tujukan karena Tie Ying yang telah melukai lengan Yujuan, kata Yangsa dengan wajah getir. Zofan berkomentar dengan wajah datar. "Apa hanya karena luka kecil seperti itu aku harus sampai meminta maaf seperti ini? Sebagai seorang kultivator jalan iblis, itu adalah tindakan yang sangat konyol." Wajah Yangsa langsung berubah menjadi suram. Tiba-tiba, dia dan semua tetua area dalam kini terlihat seperti orang bodoh yang dimasukkan ke dalam karung. Mereka benar-benar tidak tahu apapun. "Lalu kalau begitu, kenapa mereka berempat juga ada di sini? Jika ini semua adalah permintaan maafmu, lantas kenapa mereka juga harus ada di sini?" kata Yangsa sambil menunjuk Kuilang dan yang lainnya. Zofan pun tertawa dan dia berkata, "Mereka berempat memang bersalah. Kesalahan mereka adalah mereka terlalu lemah. Andai saja mereka cukup kuat untuk mencegah dua bajingan ini membuat onar, maka keduanya tidak akan mati di tanganku. Seperti yang kukatakan sebelumnya, mereka bersalah
tapi kesalahan mereka tidak terlalu besar. Bukankah Anda juga mendengarnya? Omong kosong, teriak tetua kedua dan tetua ketujuh bersamaan. Tetua kedua kini melihat dengan sangat marah dan kemudian dia kembali berkata, "Kamu jelas-jelas telah merencanakan semua ini untuk membuat semua orang yang datang kebingungan. Kau hanya membuat alasan. Sekarang aku tidak akan membiarkanmu pergi dari tempat ini hidup-hidup." Tunggu, bukankah kedua tetua sudah berjanji bahwa setelah aku menyembah Anda beberapa kali, maka Anda akan mengampuni semua dosa yang telah kulakukan? Tidak, hari ini aku harus menghancurkan mayatmu dan membalaskan dendam cucuku, bentak tetua kedua dan ketujuh. Niat membunuh mereka sudah tidak bisa ditahan lagi. Melihat ini, Bai Jifu dan Qi Jifu menjadi semakin waspada, tapi Zuofan masih tampak acuh tak acuh dan berkata, "Padahal aku sudah meminta maaf dengan tulus." "Bocah bau, aku akan mengambil nyawamu," teriak tetua kedua, yang kemudian niat membunuhnya segera dipancarkan. Begitupun tetua ketujuh yang melepaskan niat membunuhnya dengan membabi buta. Tapi Zuofan masih tetap tersenyum dan dia tampak begitu percaya diri. Bai Jifu dan Qi Jifu segera memperingatkan, "Kalian berdua, kalian harus memikirkan ini dengan baik-baik. Sebagai tetua, kalian berdua tidak diizinkan untuk membunuh murid. Ini adalah aturan dari sekte dan tidak bisa dilanggar." "Cucuku telah mati di tangan anak ini. Siapa yang peduli dengan aturan itu? Kalian berdua, jika kalian memang ingin melindunginya, silakan. Tapi anak ini tetap akan mati di tangan kami." Mendengar itu, Zuofan bertepuk tangan, dan kemudian dia berjalan dengan santai melewati Bai Jifu dan Qi Jifu. Lalu, kemudian Zuofan berkata, "Kata-kata yang bagus dari seorang kakek yang mencintai cucu mereka dengan tulus. Aku sangat tersentuh dengan niat kalian. Kalau begitu, aku ingin memberi kalian kesempatan untuk membalaskan dendam cucu kesayangan kalian. Bagaimana jika kita berduel hidup dan mati? Ketika kedua tetua bisa membunuhku, maka Anda berdua tidak akan terkena aturan sekte. Begitupun sebaliknya, karena jika kedua belah pihak setuju, sekte tidak akan ikut campur apapun." Pupil mata dari kedua tetua itu mengecil karena terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Zuofan akan menantang mereka dalam pertarungan hidup dan mati. Ini adalah momen yang tidak pernah terjadi sejak sekte didirikan. Bai Jifu dan lainnya menatap Zuofan dengan keheranan. Mereka tidak tahu apa yang Zuofan rencanakan. Tapi jelas mereka menilai bahwa tindakan ini sungguh-sungguh konyol. "Oke," jawab kedua tetua itu buru-buru. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang tidak bisa mereka lewatkan. Di saat itu juga senyuman jahat muncul di sudut mulut Zuofan. Dia kemudian berkata dengan lirih, "Kalau begitu, kalian berdua bisa menyerangku bersamaan." "Hah?" Semua orang terkejut. "Menyerang bersamaan? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Lagi pula keduanya adalah ahli di ranah virtual." Kini semua orang tampak memandang Zuofan dengan wajah kebingungan. "Zuofan, apakah kamu sudah gila? Keduanya adalah tetua di area dalam, dan mereka adalah ahli di ranah virtual tahap 3, kata Bai Jifu. Tapi Zuofan tertawa dan berkata, "Keduanya sedang bersedih karena kehilangan cucu mereka. Jadi sebagai orang baik aku harus memberi mereka sedikit harapan." "Kamu tidak seperti sedang memberi mereka harapan. Jelas-jelas sekarang kamu sedang menyerahkan hidupmu sendiri." Mendengar itu Zuofan tersenyum dan dia berkata lagi, "Kamu tidak perlu khawatir. Aku hanya memberi mereka harapan. Dan aku yang akan menghancurkan semua harapan itu di depan mata mereka. Akan kubuat kematian mereka menjadi sangat mengenaskan." Senyuman iblis muncul di wajah Zuofan. Yangsa dan dua orang lainnya kini melihat Zuofan dengan seksama. Mereka tahu kalau Zuofan itu luar biasa, tapi tidak seharusnya dia melakukan semua ini. Sekarang jika Zuofan mati di sini,
maka mereka akan kehilangan bibit unggul untuk turnamen naga ganda. Hanya untuk melawan bocah bau sepertimu, untuk apa kami menyerang bersamaan? Aku saja sudah cukup, bentak tetua ketujuh. Dia melangkah maju dan berkata, "Tetua kedua, biarkan aku saja yang membalaskan dendam cucumu. Akan kuhancurkan anak ini." Tetua kedua pun mengangguk dan berkata, "Ya, Anda bisa melakukannya." Tetua ketujuh kini berteriak, "Lihat, kakek akan membalaskan dendammu." Setelah itu, tetua ketujuh pun melambaikan tangannya dan segera kekuatan spiritual berubah menjadi bilah-bilah angin yang tajam dan mengincar Zovan. Para murid terpana saat menyadari bahwa itu adalah wujud jiwa milik tetua ketujuh. Kekuatan jiwa dari seorang ahli di ranah virtual dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Tapi Zovan tidak peduli. Dia hanya melambaikan tangannya dan dalam satu sentuhan semua bilah angin itu hancur seketika. Melihat itu, tubuh dari tetua kedua dan ketujuh bergetar karena terkejut. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Para penonton lebih terkejut lagi, karena itu sungguh tidak masuk akal. Mereka mulai berpikir apakah Zovan itu memiliki artefak pelindung jiwa. Sampai-sampai dia bisa melakukan semua itu. Kini semua orang menatap Zovan dalam-dalam. Tetua ketujuh, anak ini sungguh aneh. Sekarang aku yang akan menyerangnya. Tolong support aku dan serang dia saat dia lengah, bisik tetua kedua. Tetua ketujuh segera mengangguk, lalu tetua kedua bergegas ke depan dan menyerang ke arah Zovan. Kini kekuatan jiwanya terlihat seperti gunung yang agung dan menekan Zovan. Namun yang mengejutkan adalah Zovan masih tidak bergerak. Tekanan roh primordial dari tetua kedua itu sama sekali tidak memberikan efek samping pada Zovan. Kecuali itu hanya terlihat seperti angin sepoi-sepoi. Semua itu sama sekali tidak melukai Zovan. Tetua kedua menyadari ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa meremehkan Zovan lagi. Tangannya mengepal dengan erat dan saat dia melambaikan tangannya, segera lautan api menyebar dan menyala di sekitar Zovan lalu menelannya. Baijifu berseru, jiwa tetua kedua berelemen api. Lautan api ini adalah bentuk api jiwa miliknya. Benda fisik tidak akan bisa digunakan untuk melawan api ini. Jadi serangan ini tidak akan bisa dihindari. Wajarnya seorang kultivator di ranah visi dewa akan terbakar habis karena api ini, dan itu tidak bisa dihindari. Lalu apa yang akan terjadi pada Steward Zuo? Dia baru saja menerobos ke ranah visi dewa. Bagaimana dia akan bertahan? Kata Yueling yang kini tampak panik. Kuilang pun kini juga tampak cemas. Namun, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Tahap 4 mata dewa Kongming. Domain mutlak Kongzeng. Gelombang fluktuasi menyebar ke segala arah dan sebuah area transparan seperti setengah gelembung membesar dengan sangat cepat. Ukurannya hingga ratusan meter. Apapun yang dilewati domain ini hancur seketika, tidak terkecuali lautan api jiwa milik tetua kedua. Api itu langsung padam seketika. Saat api itu hilang, tentu itu memberikan dampak buruk pada tetua kedua. Lagi pula itu adalah perwujudan dari jiwanya. Kini tetua kedua pun tampak terluka parah. Tampak jelas di wajahnya dia tidak bisa mempercayai semua ini. Kini semua orang melihat Zovan dengan penuh keterkejutan dan banyak dari mereka yang kagum pada kemampuan Zovan. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa akan ada monster semengerikan ini di kamar budak. Kini mereka sadar Zovan telah menyiapkan semua ini dengan sangat baik. Zovan pasti sudah yakin bisa mengalahkan kedua tetua. Karena itu dia tidak ragu untuk menantang mereka. Kuilang dan lainnya kini menatap Zovan dengan penuh rasa kagum. Senyuman kembali muncul dari mulut Zovan. Tapi matanya kini dipenuhi dengan aura membunuh yang mengerikan. Lalu pupil kanannya yang semula memiliki 4 cincin emas tiba-tiba hilang 3. Tahap pertama mata dewa Kongming, teleportasi instan. Zovan segera menghilang dalam sekejap dan muncul di depan tetua kedua.
Matanya memadat dan senyuman iblis muncul di wajahnya. Dia menarik tangannya ke belakang dan tangan itu berubah menjadi cakar naga lalu menghantam dada tetua kedua. Tetua kedua terkejut dan tubuhnya pun segera menjadi pucat. Dia tidak bisa bergerak dan menyadari bahwa itu ternyata adalah kekuatan jiwa. Dia bisa tahu kalau Zuofan itu telah memadatkan jiwanya sekarang. Para penonton pun tampak terkejut ketika melihat hal ini. Mereka juga tahu bahwa itu adalah kekuatan jiwa, dan Zuofan yang baru saja menginjakkan kaki di ranah virtual, bagaimana bisa dia memadatkan jiwa? Itu adalah pertanyaan di benak semua orang. Harta karun iblis tingkat 7, pedang pemakan jiwa. Tetua ketujuh mengeluarkan sebilah pedang dan mencoba untuk menghalau Zuofan. Tetua kedua kini merubah strateginya. Dia tidak bisa mengalahkan Zuofan dengan menggunakan kekuatan jiwa. Karena itu, dia harus mengalahkannya dengan kekuatan fisik. Lagi pula Zuofan itu hanyalah ahli di ranah visi dewa. Memotongnya tidak akan ada bedanya dengan memotong sayur, pikir tetua kedua. Sayangnya tetua kedua tidak tahu kalau Zuofan adalah seorang kultivator pemurnian tubuh. Dan senjata level 7, tidak ada apa-apanya di mata Zuofan. Zuofan kini tertawa dan dia berkata, "Tetua kedua, kamu harus pergi dan menemani cucumu." Teknik kedua, cakar naga hantu. Auma naga segera terdengar dan lengan kanan Zuofan juga memancarkan cahaya kemerahan. Tapi sebelum Zuofan menyerang, tiba-tiba lusinan bilah angin berwarna biru muncul di belakang Zuofan dan langsung bersiap menyerangnya. Kekuatan primordial segera meruap dan mengintimidasi Zuofan. Jelas sekali bahwa itu adalah serangan dari seorang ahli di ranah virtual. Zuofan melirik ke belakang dan melihat bahwa itu ternyata adalah tetua ketujuh. Tapi dia masih tersenyum dan kemudian mengayunkan cakar naganya. Dalam satu sapuan, pedang tetua kedua dihantam oleh cakar naga Zuofan. Lalu retakan pun langsung terbentuk dan krak. Harta karun iblis tingkat 7 itu hancur di tangan Zuofan. Tidak berhenti di sana, cakar naga Zuofan masih menghancurkan bilah angin milik tetua ketujuh dalam satu sapuan. Zuofan benar-benar tidak terkalahkan. Dia kini menatap tetua kedua dan kemudian mengayunkan cakar naganya lagi, lalu menebas tubuh tetua kedua. Darah segera terbang ke udara dan tubuh tetua kedua terbelah menjadi beberapa potong. Segera, wajahnya pun menjadi pucat dan tubuh fisik tetua kedua mati dalam satu serangan. Semua orang terpana melihat Zuofan. Mereka tidak menyangka bahwa seorang ahli di ranah visi dewa bisa menghancurkan tubuh fisik dari ahli di ranah virtual dengan begitu mudahnya. Tapi, tetap saja, tetua kedua adalah ahli di ranah virtual. Dia tidak akan mati dengan begitu mudah. Meski tubuh fisiknya telah hancur, sekarang jiwa tetua kedua pun segera keluar dari potongan tubuhnya dan mencoba untuk melarikan diri. Tetua kedua sadar bahwa Zuofan bukanlah orang sembarangan. Dia tidak bisa dilawan dengan begitu saja. Dia memutuskan untuk kembali dan menemui tetua batu lalu meminta pertolongannya. Dengan begitu dia pasti bisa balas dendam suatu hari nanti. Tetua kedua berkata sambil melarikan diri, "Nak, tunggu saja. Ini belum berakhir." Tapi Zuofan tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Cahaya dingin melintas di matanya. Tahap kedua mata Dewa Kongming menembus langit. Cahaya segera melesat dari pupil kanan mata Zuofan dan dalam sekejap cahaya itu menghantam dada dari jiwa tetua kedua. Dia tidak sempat melakukan apapun. Dia langsung berteriak. Dan akhirnya jiwa dari tetua kedua itu pun langsung runtuh. Kini tetua kedua benar-benar sudah mati. Melihat itu semua, ekspresi Zuofan terlihat sangat puas. Tapi tiba-tiba, Zuofan telah dikelilingi oleh puluhan bilah angin, dan mereka sudah sangat dekat dengan tubuh Zuofan. Tidak ada jalan keluar sedikit pun untuk Zuofan. Dia benar-benar tidak bisa kabur. Di samping, tetua kedua kini tampak sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa Zuofan bahkan mampu membunuh tetua kedua.
Tapi sekarang, berkat tetua kedua juga, dia berhasil mengambil celah untuk mengunci gerakan Suovan. Dia berpikir bahwa sekarang dia bisa membalaskan kematian dari cucunya serta dari tetua kedua. Tetua kedua, aku tidak akan menyia-nyiakan pengorbananmu. Aku pasti akan membalaskan dendamu juga, kata tetua ketujuh yang kemudian melambaikan tangannya. Segera bila-bila angin itu menyerang Suovan dari segala arah. Tapi Suovan kini tampak menyeringai dan berkata, "Blood Blade." Tubuh Suovan tiba-tiba mengeluarkan darah dan kemudian berkumpul menjadi satu lalu membentuk sebuah pedang. Dalam sekejap, semua bilah-bilah angin itu dihancurkan dengan sangat mudah. Dan tidak berhenti di sana, pedang darah itu segera mengincar tetua ketujuh. Tetua ketujuh terkejut dan buru-buru melambaikan tangannya untuk menghalau semua itu dengan bilah-bilah angin miliknya. Tapi tidak ada gunanya, pedang itu menerobos tubuh dari tetua ketujuh, dan dalam waktu singkat tubuh dari tetua ketujuh menjadi pucat karena darah terus mengalir dari tubuhnya. Tetua ketujuh tampak kebingungan. Dia tahu bahwa pedang itu bukanlah kekuatan jiwa, tapi dia itu seolah-olah memiliki eksistensi tersendiri. Dia kini menatap Suovan seperti sedang melihat monster. Sekarang dua tetua dari tahap 3 ranah virtual benar-benar dikalahkan oleh Suovan seorang diri. Menyadari itu, tetua ketujuh sudah kehilangan harapan untuk melawan Suovan. Dia mengumpulkan sisa-sisa tenaganya dan dia segera mundur lalu melepaskan diri dari pedang darah Suovan. Dan kemudian tetua ketujuh pun langsung bergegas untuk melarikan diri. Melihat hal ini, Suovan tersenyum. Entah kenapa dia merasa senang ketika melihat wajah tetua ketujuh ketakutan. Maklum gak sih? Namanya juga psikovan. Suovan menghilang dan dalam sekejap mata menyusul tetua ketujuh dengan menggunakan tahap pertama mata Dewa Kongmingnya. Suovan kini sudah ada di depan jalur pelarian dari tetua ketujuh. Dia tampak menyeringai dan berkata, "Tetua ketujuh, kita dalam pertarungan hidup dan mati. Memangnya kemana kamu mau pergi?" Suovan langsung mengangkat tangannya dan bersiap menghancurkan tubuh dari tetua ketujuh. Melihat hal ini, tetua ketujuh ketakutan dan segera memohon, "Suovan, aku adalah tetua ketujuh di area dalam. Apa kamu tidak takut jika kamu membunuhku?" Omong kosong. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Hal ini ada dalam peraturan di dalam sekte ini. Jika kamu mati, tidak akan ada yang menuntut balas untukmu. Aku juga akan terbebas dari hukuman karena kamu telah menyetujui pertarungan ini. Sekarang saatnya kau bertemu dengan cucumu, kata Suovan. Dia kemudian menghempaskan cakar naga hantu miliknya dan menghancurkan tubuh dari tetua ketujuh dalam satu serangan. Tetua ketujuh tahu itu akan terjadi, karena itu dia segera meninggalkan tubuh fisiknya sebelum serangan Suovan mengenai tubuhnya. Lalu dengan sangat ketakutan, tetua ketujuh berbalik dan melarikan diri. Tapi, duk, tiba-tiba dia seperti membentur sesuatu saat melarikan diri. Saat tetua ketujuh membuka matanya dan melihat, ternyata di depannya ada seorang bocah berwarna merah. Itu adalah Baby Blood milik Suovan. Baby Blood ini juga adalah yang mengambil wujud pedang sebelumnya. Tetua ketujuh gemetar ketakutan. Dia tahu bahwa kultivator jalan iblis biasanya memang memelihara monster yang akan digunakan sebagai rekan. Tapi, tetua ketujuh bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa dari Baby Blood. Tetua ketujuh segera mengerahkan bila-bila udara untuk menyerang Baby Blood. Tapi Baby Blood tidak memperdulikannya. Saat bila-bila itu mengenai tubuhnya, semuanya terbental dan hancur. Tidak ada satupun bilah angin itu yang bisa melukai Baby Blood. Kini Baby Blood tampak tersenyum seperti iblis, dan matanya menatap tetua ketujuh dengan tajam. Tetua ketujuh ketakutan dan bersiap untuk melarikan diri lagi, tapi itu sudah terlambat. Baby Blood bergerak dengan secepat kilat dan kemudian membuka mulutnya lebar-lebar, lalu menyedot masuk jiwa dari tetua ketujuh. Kini tetua ketujuh telah masuk ke dalam perut dari Baby Blood, dan di sana dia meronta-ronta seperti bayi yang sedang menendang perut dari ibunya. Berulang kali dia mencoba tapi tidak bisa. Dia tidak bisa melakukan apapun.
Kalau baby blood itu sudah seperti formasi jiwa. Jadi jika ada jiwa yang masuk ke dalam tubuhnya, jiwa itu tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Sampai akhirnya, tetua ketujuh pun tidak meronta lagi dan menjadi lebih tenang. Semua orang yang hadir di sana ternganga saat melihat semua ini. Mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Kini mereka tahu bahwa Zofan juga memiliki monster yang sangat luar biasa. Itu jelas membuat mereka semua menjadi sangat iri pada Zofan. Kini Zofan tersenyum dan kemudian dia memanggil baby blood-nya. Setelah sampai, baby blood kemudian memuntahkan tetua ketujuh dan masuk kembali ke dalam tubuh Zofan. Lalu, dengan cakar naga miliknya, Zofan langsung meraih jiwa dari tetua ketujuh. "Kau sudah tidak bisa lari lagi dariku," kata Zofan. "Siwarsuo, biarkan aku pergi, dan kita pasti akan bertemu lagi," kata tetua ketujuh. "Itu tidak akan pernah terjadi. Ini adalah hari terakhirmu," kata Zofan sambil tertawa. Tetua ketujuh menggertakkan giginya dan berkata, "Zofan, kamu harus memikirkan ini dengan baik-baik. Jika kamu berani membunuhku, itu sama saja kamu memusuhi seluruh area murid dalam." "Memusuhi? Kau yang bersalah, dan kalianlah yang pertama mulai mencari masalah." Zofan menyeringai dan kemudian menatap semua orang. "Ini adalah kamar budak. Wilayah ini adalah wilayah kami. Orang tua ini berani mengancamku di wilayahku sendiri. Apa kalian semua takut pada ancaman ini?" "Tidak, kami tidak takut," teriak Bai Jifu dan tetua lainnya serempak. Kini mereka semua tampak jauh lebih baik. Sebelumnya mereka itu tampak begitu depresi, tapi sekarang sudah tidak lagi. Di sisi lain, tetua yang berasal dari area dalam kini justru tampak berwajah hijau karena ketakutan. Mereka kini seperti berada di dalam kandang macan. Untuk sesaat, Zofan juga menatap orang-orang yang berasal dari area dalam, dan itu jelas akan meninggalkan kesan yang mendalam di hati mereka semua. Zofan kini berkata lagi, "Tetua ketujuh, bagaimana menurutmu? Apakah mereka masih akan mendukungmu kali ini?" Semua orang sangatlah egois. Mereka tahu siapa yang akan mendukung dan menguntungkan bagi mereka. Jadi mereka tidak akan membelamu. Kamu seharusnya sudah menyadari ini. Aku adalah pengurus dari tempat ini, dan aku menantang kalian berdua, lalu mengalahkan kalian berdua. Sekarang siapapun yang berani menyentuh kamar budak akan bernasib sama seperti kalian. Selain itu, kau dan tetua kedua tidak lebih seperti ayam yang dikirim ke kandang singa oleh sekawanan monyet. Jika kalian mati, memangnya siapa yang berani menentang singa? Para monyet itu, mereka tidak akan melakukan apapun. Jiwa tetua ketujuh kini bergetar dengan sangat hebat. Dia menyadari akan semua yang dikatakan oleh Zofan itu adalah kebenaran. Dan kini dia tampak benar-benar putus asa. Zofan kini melihat bahwa tetua ketujuh sudah hancur sepenuhnya. Dia kini menyeringai dan membentuk segel di tangannya. Teknik transformasi iblis surgawi. Api biru milik Zofan segera bermunculan. Mereka segera mengelilingi jiwa dari tetua ketujuh, dan tanpa perlawanan sedikit pun, jiwa tetua ketujuh terbakar dan energinya diserap oleh api biru dan menjadi milik dari Zofan. Dalam sekejap, Zofan berhasil mengambil kekuatan dari tetua ketujuh dan menjadikannya sebagai nutrisi untuk perkembangan kultivasinya. Cahaya segera bersinar dari mata Zofan karena semua itu. Setelah selesai, Zofan menghela nafas panjang dan melihat semua orang, lalu dia berkata, "Sekarang, apakah kalian masih merasa ketakutan?" Mereka semua segera menggelengkan kepala dan tampak sangat bersemangat. Zofan yang melihat ini tampak senang. Dia kemudian berkata, "Kalian adalah orang-orangku. Tidak ada yang bisa menyentuh kalian tanpa seizinku. Jika ada yang berani merendahkan kamar budak, maka aku akan mengangkatnya lagi dan menghancurkan mereka." Ketika semua orang mendengar ini, mereka menjadi sangat termotivasi. Jadi mereka kini sangat mengagumi Zofan.
Tapi semua yang kukatakan hanya berlaku bagi mereka yang menjadi bagian dari murid budak elitku. Mereka yang memenuhi standarku. Mulai besok kita akan melakukan tugas dari budak seperti biasa, membersihkan sekte dan lainnya. Setelah selesai kalian harus berkultivasi. Lalu jika kalian tidak memenuhi standarku, maka kalian tidak layak berada di tempat ini, kata Zofan dengan tegas. Segera sebagian besar budak yang ada di sana tampak pahit dan kehilangan senyuman mereka karena merasa ketakutan. Bai Jifu yang melihat hal ini kemudian dia tertawa. Dia tampak sangat menyetujui dengan apa yang Zofan lakukan sekarang. Mereka tahu bahwa setelah Zofan mengatakan itu, maka para murid akan mulai termotivasi untuk berkembang menjadi lebih baik. Keputusan Zofan ini jelas memberikan dorongan pada semua budak untuk terus berkembang. Kini baik Bai Jifu maupun Qi Jifu bisa melihat bahwa Zofan ini memiliki gaya dari seorang raja yang mampu menyatukan hati dari semua orang. Di sisi lain, para tetua area dalam yang masih ada di tempat itu benar-benar merasa tertekan. Mereka bisa merasakan provokasi yang Zofan keluarkan. Tapi, apa yang bisa mereka lakukan? Jika Zofan menentang mereka dalam duel hidup dan mati, maka mereka hanya akan menemui ajal mereka. Meski mereka juga berada di ranah virtual, tapi bahkan tetua ketujuh dan tetua kedua pun tidak bisa melukainya. Jadi, itu akan sangat mustahil bagi mereka. Kini mereka mulai menyesal karena sebelumnya memutuskan untuk datang dan menghadiri perjamuan ini. Di sisi lain, Guilang kini tampak sangat antusias dan menghampiri Zofan. Steward Zhuo, aku tidak menyangka kalau kamu begitu kuat. Bahkan ahli di ranah virtual pun bukan lawanmu. Kamu benar-benar murid terkuat di dalam sekte ini, kata Guilang sambil mengacungkan jempol. Zofan tersenyum lalu berkata dengan santai, tidak perlu menyanjungku. Aku bisa melihat kau tadi begitu menyedihkan. Kau bahkan meragukanku saat aku mengadakan perjamuan ini. Guilang kini gelagapan lalu kemudian dia berkata, Steward Zhuo, kami semua tidak tahu akan apa yang Anda pikirkan sejak awal. Andai kami mengetahuinya, kamu pasti akan mengungkapkannya, kata Zofan memotong ucapan dari Guilang. Lalu setelah itu Zofan melambaikan tangannya dan dia berkata, sebenarnya aku memang mengatur semua ini untuk memancing amarah mereka. Mengganggu pikiran mereka adalah jalan supaya aku bisa membunuh mereka. Jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa membunuh mereka dengan mudah? Dan cara yang terbaik untuk mengganggu pikiran adalah dengan merubah mood terbaik dari mereka dan menghancurkannya dalam satu pukulan. Kegembiraan yang meluap-luap menjadi kesedihan yang sangat mengerikan. Itu adalah jalan iblis. Kau harus mengendalikan suasana hati lawanmu jika kamu ingin mengalahkannya. Meski mereka memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi darimu, maka kamu akan baik-baik saja. Ini adalah pelajaran untuk kalian hari ini. Baik, kata Guilang dan 3 orang lainnya. Setelah itu, Guihu maju dan berkata, Steward Zhuo, kamu seharusnya bisa mengetahui niatku masuk ke kamar budak. Aku ingin melatih jiwaku. Dan saat Qi Feng datang ke kamar budak, dia juga mengatakan kalau aku belum bisa melatih jiwaku. Bagaimana caraku untuk melatihnya? Zofan tersenyum. Baiklah, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Jiwa tidak dapat dikultivasikan, tapi dilatih tahap demi tahap, sampai kamu bisa mencapai ketenangan batin. Guihu kini tampak bingung saat mendengarkan itu. Zofan merenung sebentar lalu dia berkata lagi, keadaan pikiran bukanlah basic kultivasi. Mengolah jiwa adalah mengolah persepsi dan pengalaman. Tanpa pengalaman dan persepsi yang bagus, ketenangan batin tidak akan pernah tercapai. Kau harus bisa mencapai pencerahan terlebih dahulu jika kamu ingin berkembang. Dan untuk mendapatkan itu, setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda. Kalau begitu, bagaimana aku bisa menemukan arah yang harus kuambil dan melatih jiwaku? Kata Guihu. Zofan menoleh ke kanan dan ke kiri lalu menghela nafas panjang dan berkata,
Aku akan mengatakan sebuah rahasia padamu. Jika kamu memang ingin melatih jiwamu, maka pergilah dan temui Paman Yuan. Berlatihlah di bawah bimbingannya. Tunggu, orang tua di alam penempaan tulang itu? Apa gunanya aku berlatih padanya? Kata Guihu dengan kebingungan. Sofan kini tersenyum dan dia berkata, kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi Paman Yuan adalah orang yang telah mengalami begitu banyak pengalaman hidup. Dia memahami berbagai jenis suasana batin dan juga pemahamannya tentang itu sangatlah tinggi. Bahkan pemahamanku tidak bisa dibandingkan dengannya. Aku seringkali masih mendapatkan pencerahan setelah berbicara dengannya. Jika kamu memang ingin berkembang, maka temui dia dan ikuti semua perkataannya. Guihu masih tampak kebingungan. Dia tidak percaya bahwa Sofan yang adalah orang paling bertalenta di matanya justru menghormati Paman Yuan yang hanyalah seorang pria kecil. Huilang bisa memahami perasaan dari Guihu. Lalu kemudian dia ikut berkata, Guihu, Paman Yuan adalah orang yang bijak. Aku yakin dia memang adalah seorang ahli. Guihu mengernyitkan dahinya dan berkata, bagaimana kamu bisa tahu? Guilang berkata lagi, karena Paman Yuan sering mengatakan sesuatu yang bahkan tidak bisa ku mengerti meski hanya satu kata pun. Guihu masih tidak mengerti. Guilang kemudian menjadi semakin serius dan berkata, apa yang Paman Yuan katakan tidak bisa ku mengerti, tapi Steward Zuo bisa memahaminya. Kupikir itu semua karena pemahaman mereka ada di tingkat yang sama, dan kami yang tidak bisa memahaminya itu tertinggal jauh dari mereka berdua. Mendengar itu akhirnya Guihu memahaminya dan dia pun mengangguk. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan berkata pada Sofan, Steward Zuo dan semuanya, saya pamit pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Guihu pun segera pergi dan menghilang di kejauhan. Sofan yang kini menatap bayang-bayang dari Guihu yang menghilang, dia tampak tersenyum. Anak ini benar-benar berambisi, bahkan dia sudah melupakan tugasnya sebagai mata-mata. Baguslah, dia sekarang bisa berguna untuk masa depan. Dan sekarang aku juga bisa memiliki waktu luang yang lebih banyak untuk berlatih. Steward Zuo, Anda terlalu merendah. Dengan kekuatanmu sekarang memangnya kau masih butuh latihan lagi, kata seseorang yang kini berjalan ke arah Sofan. Dia tidak lain adalah Yangsa dan dua orang lainnya. Sofan menoleh dan berkata, aku hanyalah seorang murid budak dan aku telah membunuh dua tetua di area dalam. Masa depanku kini menjadi suram. Jadi aku harus berlatih dan bersiap untuk yang terburuk di masa depan, kata Sofan sambil sedikit merendah. Yangsa tertawa lagi. Kamu memang anak yang baik, tapi sekarang kamu tidak bisa bersembunyi lagi. Kamu harus masuk menjadi murid elit dan mengikuti turnamen naga ganda. Dengan begitu, kamu bisa membawa nama Sekte Moche ke puncak yang tertinggi. Sofan kini tampak dingin. Dia kemudian berkata, maafkan aku, tapi aku tidak tertarik untuk masuk menjadi murid elit. Hah? Kenapa? Apa yang mau kamu lakukan? Setelah pertarunganmu ini, kamu akan menjadi sangat terkenal di seluruh Sekte Moche. Kamu bisa memutarbalikkan dunia dan merubah aturan di dalam sekte. Sekarang tidak akan ada orang yang protes meski kamu bergabung dengan murid elit, kata Yangsa. Tapi Sofan tertawa lagi dan dia berkata, tujuan Xie Wuyu adalah membuat aku mengikuti turnamen naga ganda dan bukan menjadi murid elit. Tunggu, jika kamu tidak masuk menjadi murid elit, maka kamu tidak akan bisa berpartisipasi dalam turnamen naga ganda. Bukankah kamu sendiri sudah mengatakannya tadi? Aku telah memutarbalikkan dunia dan mampu merubah aturan sekte. Karena itu, jika kalian menginginkanku berpartisipasi dalam turnamen naga ganda, maka kalian harus merubah aturannya. Semua peserta harus berasal dari kamar budak elit di bawah bimbinganku. Murid elit tidak diperkenankan mengikuti acara ini, kata Sofan dengan wajah tegas. Ketiga orang itu terkejut dan keheranan dengan apa yang Sofan katakan. Sofan kini menatap semua orang yang masih ada di sana dan dia berkata,
Sebelumnya murid elit telah datang dan memprovokasi kamar budak milikku. Mereka mengatakan bahwa tempat ini bau dan tidak berguna. Sekarang aku tidak mau menyerah. Ini adalah kebanggaan kami sebagai murid budak dan aku akan membangun kamar budak ini untuk menjadi yang terbaik. Jika kalian ingin aku berpartisipasi dalam turnamen naga ganda, maka kalian harus merubah aturan seperti yang kuminta. Mereka yang ingin mengikuti turnamen naga ganda harus berasal dari kamar budak elit milikku. Tunggu, kami tidak pernah mengatakan itu sebelumnya. Semuanya dikatakan oleh dua anak bodoh itu, dan itu tidak mewakili kami. Jadi kenapa kami harus membersihkan kekacauan yang mereka buat? Selain itu, bukankah kamu telah membunuh mereka? Kata Yangsa dengan wajah yang kacau. Dia kemudian menatap Zovan lagi dan membujuk. Zovan, bahkan jika kamu berbakat, tapi kami tidak bisa melakukan semua itu. Kamu seharusnya mengerti ini. Zovan melirik Yangsa dan berkata, ini adalah martabat dari kamar budak. Jadi aku tidak akan pernah menyerah. Sekarang pergilah dan temui Xie Wuyue. Katakan semua yang kalian dengar ini. Jika dia tidak setuju dengan apa yang kuminta, maka aku tidak akan ikut serta dalam turnamen ini. Yangsa dan dua orang lainnya terkejut dan wajah mereka berubah menjadi suram. Dan mereka bertiga kini tampak sangat kesal. Tapi mereka juga tidak bisa menolak permintaan Zovan itu begitu saja. Karena mereka tahu bahwa Zovan adalah kunci dari kemenangan mereka dalam turnamen ini. Kini orang-orang di sana tampak kagum pada Zovan karena dia bahkan mampu membungkam 3 iblis dari dunia bawah. Terlebih Kuwilang, kini matanya bahkan sampai tampak berbinar. Setelah itu Bai Jifu dan Qi Jifu mendekati Zovan. Bai Jifu berkata, selamat untuk Steward Zuo, karena kamu menjadi orang yang sangat berpengaruh sekarang. Setelah ini, kamu bisa menjadi murid elit dan tidak akan ada yang berani menentangmu lagi. Qi Jifu juga mengepalkan tangannya dan berkata, benar, ini adalah kesempatan emas untuk Anda. Zovan melirik mereka berdua yang baru saja datang itu dan kemudian berkata, bukankah sudah kukatakan, kalau aku tidak akan menjadi murid elit? Dan lagi, aku telah mengacaukan kamar murid elit. Lusinan dari mereka terluka parah karena pukulanku sebelumnya. Mungkin kalian berdua juga harus segera pergi untuk memeriksanya. Mendengar ini Bai Jifu dan Qi Jifu segera panik. Jika Zovan melakukan kekacauan di sana, maka cucu mereka mungkin dalam bahaya. Bai Jifu buru-buru bertanya, Steward Zuo, apakah Anda memukul mereka dengan keras? Zovan tertawa. Tenang saja, aku tahu akan apa yang kalian pikirkan. Aku hanya memberi mereka sedikit pelajaran karena berani menghalangiku. Tapi, tidak ada yang mati di antara mereka. Lebih baik sekarang kalian pergilah. Setelah mendengar itu, Bai Jifu dan Qi Jifu segera terbang lagi dan menghilang dari tempat itu. Para tetua lain yang juga mendengarnya dan memiliki keluarga di area murid elit segera bergegas pergi meninggalkan tempat itu juga. Yangsa yang melihat hal ini, dia masih tetap tenang. Dia tahu bahwa Zovan tidak membunuh mereka, jadi dia tidak perlu cemas. Kini Yangsa dan dua orang lainnya hanya menghela nafas panjang. Yangsa kini kembali menatap Zovan dan berkata, untuk kondisi yang kamu minta, mari kita pertimbangkan lagi. Tapi aturan sekte sudah ada selama ribuan tahun. Itu tidak akan mudah untuk dirubah. Tapi kami akan mengatakannya pada Master Sekte dan melihat apa yang akan Master Sekte lakukan untukmu. Aturan adalah ciptaan manusia, kata Zovan. Dan jika ada yang lebih menguntungkan, maka aturan dapat dirubah kapanpun. Zovan kemudian melambaikan tangannya dan sebuah kotak kayu pun muncul di hadapannya. Tetua Yangsa, ambil ini dan berikan pada Xie Wuyue. Lalu tolong sampaikan juga pesanku padanya. Jika dia tidak bisa mengabulkan permintaanku, maka minta dia untuk mengembalikan ini semua padaku. Yangsa memandang Zovan dan senyuman masam terlihat di wajahnya. Kamu benar-benar mencoba untuk menyuapnya secara terang-terangan. Kenapa tidak? Kita adalah sekte iblis, di mana selama kamu memiliki kekuatan kamu akan dipuja. Dan selama kamu bisa memberikan manfaat, kekuatan akan mengikutimu.
kalian pun sudah mendapatkan 3 artefak dariku. Dan jika kalian tidak bisa mengikuti permintaanku, cepat kembalikan ketiganya padaku. Tunggu. Ini adalah masalah yang berbeda. Bukankah kamu mengatakan itu adalah kompensasi kami karena kamu telah membuat kekacauan di area murid elit? Kata Yangsa. Tapi baiklah, kami akan menyampaikan ini pada Xie Wuyue. Sebelum ketiga orang itu pergi, Zuo Fan mengingatkan lagi. 3 tetua, jangan kalian berani mengambil dan mengurangi hadiah yang ada di dalam kotak itu. Karena di masa depan aku bisa meng-cross-checknya pada Xie Wuyue. Kalian tentu tahu apa yang akan terjadi jika kalian berani mengkorupsinya. Zuo Fan, kamu terlalu curiga. Kami tidak akan berani menyentuh barang yang menjadi milik Master Sekte. Setelah mengatakan itu, ketiganya pun akhirnya pergi dan meninggalkan Zuo Fan. Lalu tidak jauh dari sana, ada sebuah gunung yang menjulang tinggi, dan di puncak gunung itu ternyata ada seorang pria yang mengawasi semuanya. Orang itu tidak lain adalah Xie Wuyue. Dia melihat semuanya dari awal, termasuk saat Zuo Fan telah membunuh 2 tetua dengan tangannya sendiri. Xie Wuyue pun kini tampak sangat senang karena melihat Zuo Fan yang benar-benar berbakat. Lagi pula saat ini dia masih di ranah visi dewa, tapi dia sudah memadatkan jiwanya. Itu adalah hal yang langka dan tidak pernah terjadi. Karena semua itu, Xie Wuyue pun mengangguk dan akhirnya pergi serta kembali ke mansion miliknya. Di sisi lain, Bai Jifu dan Qi Jifu serta para tetua lainnya akhirnya sampai di area murid elit. Mereka kini melihat para cucu mereka yang tengah terluka. Ada yang tulang rusuknya patah, bahkan organ dalamnya sampai terluka pun ada. Tapi tidak ada yang berada dalam bahaya, jadi mereka bisa bernafas lega. Setelah itu Bai Jifu dan Qi Jifu menanyakan kronologi yang terjadi di sana pada cucu-cucu mereka, dan semuanya pun dijelaskan. Lalu dengan penuh penasaran, mereka pun bertanya tentang sosok Zuo Fan. Dan sekian spoileran kali ini, lanjut di next video. Oh ya, terima kasih untuk Bang Yidilelolo Notip dan Kukuh Paku yang sudah donate via ShopeePay. Kemudian Bapak Zuo Fan, ditunggu updatean selanjutnya. Tetap semangat buat bacain novelnya. Siap Bang, kita masih ada berapa ya? Ada 400-an bab lagi. 400 sampai 500 ya, ini kok lupa. Bad Guy, terima kasih Mimin. Sama-sama Bang. Bang Gepeng, sehat selalu Min. Salam buat semuanya, terutama abangnya Zuo Fan yang baru menembus ranah virtual. Abis dapet jackpot apa gimana nih? Dan juga Bang Ekotot, semangat terus kultivasinya. Salam dari Lampung. Tuh dapat salam Bang. Hit Clip Pro, semangat Min. Iya, terima kasih, semangat nih. Di akhir-akhir malah semangat ini. Gimana? Tadi bacanya kurang semangat kayaknya. Iman, kalau bisa update 2 hari sekali. Wah, susah Bang. Puyeng kalau update-nya 2 hari sekali. Bisa sih, kayak kalau misalnya satu part itu cuma terdiri dari 2-3 bab, itu bisa sih 2 hari sekali. Tapi ya pasti nanti banyak yang ngomel. Orang kemarin aja 50 menit aja masih diomelin aneh. Sugiarto Prananta, Min, apakah video yang dulu dihapus semua ya diganti sama yang arc berjam-jam itu? Jadi video-video yang lama itu aneh hide untuk sementara ini sambil melihat situasi. Kalau nanti kondusif dan tidak ada masalah, maka videonya akan kembali mengudara lagi. Dan benar diganti ke video yang durasinya lama-lama itu 10 jam sama 8 jam itu ya. Ya agak agak mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Terima kasih atas pengertian kalian dan see you again di next video. Bye.